Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita bisa bertemu kembali di channel ini. Mudah-mudahan kita semua senantiasa selalu diberikan kesehatan, diberikan umur yang panjang, dilapangkan rezeki, serta selalu diberkahi dalam hidup ini. Surga merupakan balasan bagi orang-orang yang beriman. Setidaknya ada 4 golongan orang yang dirindukan surga. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan surga dengan tangannya sendiri. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memilih salah satu surga sebagai tempatnya yang diistimewakan. Letaknya berdekatan dengan singgasana Allah, yaitu Arsy. Dalam sebuah hadis, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang berasal dari Anas ibnu Malik, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Allah Subhanahu wa Ta'ala membangun surga Firdaus dengan tangannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala membebaskannya dari semua orang musyrik dan semua peminum arak yang mabuk. Hadis riwayat Baihaqi. Abdullah ibnu Umar berkata, Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan 4 hal dengan tangannya. Arash, pena, surga Aden, Adam. Lantas Allah mengatakan kepada semua makhluk, jadilah, maka semua itu terjadi. Lantas, siapa orang-orang yang bisa masuk dalam surganya Allah? Dalam sebuah hadis yang berasal dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, dikatakan bahwa ada 4 golongan manusia yang dirindukan oleh surga. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, surga merindukan 4 golongan. Orang yang membaca Al-Quran, menjaga lisan, memberi makan orang lapar, dan puasa di bulan Ramadan. Hadis riwayat Abu Dawud dan Tirmidzi. Berikut penjelasan dari masing-masing golongan yang dirindukan surga. 1. Orang yang gemar membaca Al-Quran. Golongan pertama adalah orang-orang yang lisannya senantiasa digunakan untuk membaca kalam Allah setiap waktu dan kesempatan yang ada, bahkan saat lapang maupun sempit. Selain dirindukan oleh surga, orang yang rajin membaca Al-Quran, hatinya akan menjadi tenang. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran, yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingati Allah, hati menjadi tentram. Berdasarkan ayat di atas, dengan mengingat Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, maka hati akan menjadi tenang. Jika dimaknai lebih dalam, Al-Quran adalah obat hati bagi manusia agar hidup bahagia di dunia dan akhirat. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Isra ayat 82. Dan kami turunkan dari Al-Quran suatu yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Dan Al-Quran itu
tidaklah menambah kepada orang-orang yang zolim selain kerugian. 2. Orang yang selalu menjaga lisannya dari berkata kotor, mencaci maki, dan menghujat. Golongan kedua ini termasuk orang-orang yang beriman. Disebutkan dalam sebuah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang berasal dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa yang beriman kepada Allah dari hari akhir, hendaklah dia berkata yang baik atau diam. Barang siapa yang beriman kepada Allah dari hari akhir, menghormati tetangganya. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah dari hari akhir, maka hendaklah dia memuliakan tamunya." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Imam Ghazali dalam kitabnya Ihya Ulumuddin menjelaskan, ada 14 macam bahaya lidah. Salah satunya adalah perkataan yang tidak bermanfaat yang dapat membuat hati kasar. 3. Orang yang memberi makan terhadap orang yang kelaparan. Golongan ketiga adalah orang yang senantiasa membantu orang yang membutuhkan. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membalas kebaikan yang dilakukan oleh hambanya. Bahkan, kelak di hari kiamat, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan makan dari buah-buahan surga. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Tirmidzi, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya, "Siapapun mukmin memberikan makan mukmin yang kelaparan, pada hari kiamat nanti Allah akan memberi makanan dari buah-buahan surga. Siapapun mukmin yang memberi minum mukmin yang kehausan, pada hari kiamat nanti Allah akan memberinya minum dari minuman surga. Siapapun mukmin yang memberikan pakaian mukmin lainnya supaya tidak telanjang, pada hari kiamat nanti Allah akan memberinya pakaian dari perhiasan surga." Hadis riwayat Tirmidzi. 4. Orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Golongan keempat adalah orang yang senantiasa menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan. Maka bersyukurlah bagi mereka yang senantiasa melaksanakan puasa Ramadan. Kehadiran mereka dirindukan oleh surga. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga telah menyediakan pintu surga bagi orang yang melaksanakan ibadah puasa, sebagaimana dijelaskan dalam sebuah hadis yang berasal dari Sahal radhiyallahu anhu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sesungguhnya di surga ada pintu orang yang dinamakan Ar-Rayyan. Orang-orang yang berpuasa di hari kiamat masuk dari pintu itu. Tidak dibolehkan seorang pun memasukinya selain mereka." Lalu dikatakan, "Di mana orang-orang yang berpuasa?" Mereka pun bangkit. Tidak ada seorang pun yang masuk kecuali dari mereka. Ketika mereka telah masuk, pintunya ditutup dan tidak seorang pun masuk lagi. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Wallahu a'lam bishawab.